sunnah-sunnah Islam, sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menyebarkannya dengan cara beramal dan mendakwahkannya dari rasa takut kepada Allah tersebut. Ya. Nah kemudian kata Syekh Bakar rahimahullahu taala, dallan 'ala Allahi bi ilmika wa samtika wa amalika. Yang mana ini menjadi petunjuk untuk menuju kepada apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah ridhoi, berdasarkan dari ilmu yang kita pelajari, berdasarkan dari amal-amal kita bagaimana, dan sifat-sifat kita, mutahalliyan birujulah, dan juga hendaknya dalam rangka rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hendaknya punya sifat kejantanan, gentleman, wal musahalah, dan dia punya sifat yang pandai ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi perbedaan yang itu masih dalam ranah yang bisa ditoleransi, maka dia mengedepankan toleran tersebut. Wasamtis saleh, dan dia senantiasa mengedepankan sikap, akhlak, ya, dan mental yang saleh. Nah kemudian Imam atau Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala menyampaikan bahwa inti dari semua itu milaku dzalika khasyatullahi ta'ala, walihadza qala al-Imam Ahmad rahimahullah aslul ilmi khasyatullahi ta'ala. Dan ini sebagaimana inti dari semua hal tersebut, seorang bisa bersikap mentalnya bagus, pandai bertoleransi, jantan, gentleman, dia punya adab akhlak yang baik, dan dia menghidupkan seluruh bagian dari masalah-masalah Islam tersebut secara kafah, maka itu berlandaskan dari ilmunya tersebut. Karena ilmunya yang akan membuat dia mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya tersebutlah yang akan membuat dia mendapatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membahas tentang masalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, para ulama senantiasa menggiring kita atau membawa kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat yang ke-28. Tak kala kita membahas permasalahan khasyatullah, rasa takut kepada Allah yang berlandaskan ilmu, rasa takut kepada Allah yang berlandaskan ilmu, maka itu akan sangat terkait erat dengan firman Allah dalam surah Fatir ayat ke-28. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang benar-benar menerapkan khasyatullah, mereka adalah para ahli ilmu. Mereka adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang benar-benar menerapkan rasa takut kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang berilmu. Nah, teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah. Ini menjadi dasar ketika seorang ingin dan memupuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim dan muslimah, atau seorang penuntut ilmu yang mungkin dalam dirinya tidak pernah merasa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena kata para ulama dalam masalah takut kepada Allah atau khasyatullah ini adalah masalah hati, masalah qalbun. Idza saluha saluhal jasadu kulluh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sekiranya hati ini benar, maka benar semualah dari anggota badannya. Lisannya akan yang terucap, tidaklah dia terucap kecuali mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengarannya, tidaklah dia mendengar kecuali dia mendengar dari apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang menjadi sangat mendasar bahwasanya inti dari ilmu ketika seorang belajar dan menuntut ilmu itu adalah dia semakin merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari ilmu bukan, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bukan banyak-banyakan hafalan, walaupun hafalan adalah baik, kata beliau rahimahullah. Hafalan baik, hafalan bagus, tapi inti dari ilmu seorang itu bukan semakin banyak hafalannya semakin dia takut kepada Allah, enggak.
semakin tinggi gelarnya, semakin takut dia kepada Allah. Enggak. Bukan itu indikator dan parameter orang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin tinggi gelar, bukan semakin banyak hafalan, bukan semakin dianggap di masyarakat atau followernya dan seterusnya, bukan. Tapi semakin apakah dia takut atau enggak sama Allah Subhanahu wa taala. Sebuah indikator atau parameter yang hanya bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya dari diri hamba tersebut. Dan inti dari ilmu teman-teman sekalian rahimakumullah juga bukan perkara A atau perkara B dan seterusnya. Atau mungkin sebagian pihak menilai seorang semakin dekat kepada masyayikh, semakin dekat kepada ahli ilmu, pada ulama atau kepada ustadz di negeri kita ini, terus dia semakin takut kepada Allah. Enggak bisa menjamin ketika seorang dekat kepada seorang yang berilmu atau orang yang takut kepada Allah, kemudian dia juga takut kepada Allah. Karena faktanya biasanya dia hanya takut kepada tokohnya tersebut. Dia nggak berani berbuat negatif atau buruk kepada tokohnya tersebut. Dia nggak berani misalnya rokokan di depan ustadznya, tapi di belakang ustadznya di rokokan. Dan dia tahu bahwasanya rokok nggak boleh gitu loh. Dan ini menunjukkan bahwa ilmunya itu bukan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia di depan ustadznya nggak berani bawa ceweknya misalnya gitu, bawa pacarnya. Tapi ketika dia di belakang dan dia absen mungkin dari pengajian dan dia jalan sama pacarnya tersebut dan dia tahu bahwasanya itu nggak boleh, bukan mahramnya dan seterusnya, maka ilmunya tentang dia belajar sama ustadznya, sama gurunya, bukan menunjukkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah, ingat inti dari ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan makin tinggi gelar, bukan semakin banyak hafalan, tapi bukan dalam rangka mendiskreditkan orang-orang yang mungkin gelarnya tinggi atau mendiskreditkan orang-orang yang hafalannya banyak. Enggak. Ini kita kembali kepada back to basic, yaitu dasar dari ilmu itu adalah membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut sembarangan ngomong, takut nggak bisa maklumin teman gitu, maklumin orang lain. Kan Syekh sampaikan di antara pembahasan dari khasyatullah itu adalah musahalah, toleran. Anda nggak boleh suuzon sama teman Anda, mungkin dia nggak begini atau nggak begitu. Ya, dan Anda harus mutahaliyan birujulah, kata Syekh. Hiasi dengan sikap jantan. Anda kalau ada masalah, ada problem, diomongin baik-baik, hadepin, jangan ngomongin di belakang. Ini nggak jantan kalau kayak gini, gitu loh. Atau Anda mungkin nggak senang sama sikap guru Anda atau ustadz Anda, nggak sepakat gitu loh, nggak sepaham, ya omongin di depan gitu. Maksudnya omongin di depan tuh dengan adabnya, dengan kata-kata yang pantas, dengan ilmu yang telah Anda dapati dari guru Anda misalnya. Gitu kan? Dan begitulah para ulama kita. Ketika di antara guru dan muridnya ada ketidaksepahaman dan muridnya menyampaikan dengan adab yang mulia dan gurunya menerima dengan lapang dada masukan dan kritikan dari orang lain tersebut walaupun muridnya. Dan ini menunjukkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan cari ridho murid. Dan antum juga bukan cari ridho guru gitu loh. Antum bukan cari ridho ustadz. Tapi yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah asal pokoknya ilmu, kata Imam Ahmad. Rasa takut kepada Allah. Ustadz juga tahu manusia. Antum juga sebagai murid juga tahu manusia. Punya salah. Ya. Dan ketika mendapatkan masukan, kritikan, maka terimalah dengan jantan, dengan gentleman, terutama para ikhwan atau para lelaki. Tapi kalau bicara mungkin para akhwat atau para wanita, Ustadz, ya mungkin banyak bapernya. Wallahu a'lam. Ya. Kita terlepas dari sifat dan karakteristik wanita. Nah, teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah. Nah, itu yang dinasihatkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, dan juga ya beliau menekankan kepada kita untuk menimbulkan rasa khasyah tersebut, menimbulkan rasa takut kepada Allah tersebut
Dan para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberikan sedikit penjelasan tentang perbedaan antara khasyah dan khauf. Perbedaan antara khasyah dan khauf. Kata beliau rahimahullahu taala, "Anal khasyata takunu min idhamil makhsyi." Khasyah itu timbul karena adanya pengagungan. Khasyah itu timbul karena adanya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal khaufa min dha'fil khaifi. Adapun kalau khauf yang diterjemahkan terkadang artinya juga rasa takut, itu karena lemahnya orang yang takut. Nah, contoh simpelnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala adalah seorang anak kecil takut kepada orang dewasa, orang besar. Ini menunjukkan namanya takut. Ya khafus sabiyyu min fatan akbar minhu qalilan. Seorang anak kecil takut kepada seorang pemuda yang badannya lebih besar, lebih gede. Ini namanya khauf. Takut yang manusiawi. Nah, adapun khasyah itu adalah takut yang didasarkan karena pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau terhadap sesuatu yang agung, yang besar. Takut kepada atasan. Padahal badan kita lebih gede daripada atasan. Padahal kita latihan bela diri misalnya gitu. Kita pemegang dan satu blackbird sabuk hitam misalnya gitu. Lah atasan kita nggak bela diri, badannya gemuk, perutnya buncit misalnya gitu. Itu kalau kita mau kita piting, kita cekek, kita pukul, habis deh. Tapi karena kita khasyah, dalam arti kita jabatan ya mungkin cuman manajer, nah itu dirut misalnya gitu, direktur utama, maka kita timbul rasa apa? Pengagungan karena dia atasan. Nah, yang seperti ini yang dimasukkan oleh para ulama bahwa inilah yang sepantasnya kita tanamkan dan timbulkan di diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa khasyah, rasa takut kepada Allah dengan pengagungan. Kenapa kita disuruh khasyah kepada Allah atau pengagungan kepada Allah? Gini loh teman-teman, semoga Allah muliakan. Kita sebagai manusia itu tidak bisa menampakkan atau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung saja juga enggak bisa. Kita enggak bisa langsung dapat teguran dari Allah secara langsung juga, karena semua berjalan sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Semua berjalan sesuai dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kehendak kita. Maka tak kala kita mungkin merasa berbuat keburukan terus merasa nggak dapat balasan dari Allah, ya sebagaimana mungkin kalau kita di kantor kita buat sesuatu yang negatif, atasan langsung kasih peringatan dan dia lihat dan dia tegur. Adapun Allah Subhanahu wa taala ya, dia berbuat sesuai dengan kehendaknya. Nah, maka disinilah peran serta dan harus dikuatkan rasa khasyah tersebut. Karena kalau nggak kita kuatkan jamaah dan teman-teman sekalian rahimakumullah, itu susah, itu berat, dan itu akan membuat kita sulit menimbulkan rasa tersebut. Dan ini menjadi problematika teman-teman dimanapun berada, itu kok susah saat kita menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok berat ya, kok rasanya kayak nggak memungkinkan atau semisalnya. Tapi ketahuilah enggak ya, kalau sejatinya seorang memahami hakikat dari ilmu yang telah dia pelajari, semakin dia belajar, semakin dia khasyah, semakin dia jaga lisannya, dia jaga sikapnya, dia jaga perasaan saudaranya, perasaan temannya, keluarganya, segala macamnya. Tapi tak kalah Anda kenal tauhid dan kenal sunnah Nabi, tapi Anda semakin keras kepada orang tua, semakin keras kepada saudara, teman kantor, segala macamnya, maka ketahuilah Anda masih di atas jalan yang keliru, bukan di atas jalan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman, semoga Allah muliakan rahimakumullah, sekiranya kita melihat bagaimana para salafus saleh terdahulu, dan ini nasihat dari Syekh Bakar atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di pertemuan kita yang lalu, tak kala beliau memberikan nasihat kita untuk berjalan di atas manhaj salafus saleh, dan hendaknya kita mutalaah atau
mengkaji, membahas, mempelajari dari kitab-kitab para salaf terdahulu seperti Syiar A'lam Nubala, Hilyatul Auliya, untuk melihat bagaimana para salaf terdahulu. Nah, di pertemuan ini saya ingin sampaikan bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya yang ditulis oleh Al-Imam Abu Nuaim rahimahullahu taala, menceritakan tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan bagaimana rasa takut mereka para sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tak kala Ibnu Abbas menjenguk Aisyah, tak kala pada waktu itu Aisyah sakit dan menjelang dari wafatnya Aisyah radhiyallahu taala anha, Ibnu Abbas datang jenguk. Terus kemudian Ibnu Abbas memberikan motivasi kepada Aisyah, wahai ibunda, wahai ummahatul mukminin, ya, ibunya dari orang beriman, hendaknya engkau bergembiralah engkau, karena demi Allah sesungguhnya engkau ini adalah istri Nabi. Engkau ini adalah istri Nabi yang paling dicintai Nabi. Dan para sahabat dan kaum muslimin memuliakan engkau, wahai ibunda kami, Aisyah. Kemudian sampai-sampai Ibnu Abbas memberikan motivasi lagi, menyemangatkan lagi. Dari sakitnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala tersebut, wahai Aisyah, wahai ibunda kami, ingat apa enggak, engkau tak kala kalungmu itu terjatuh di suatu perjalanan. Kemudian kalung engkau itu hilang dan Nabi tidak jadi berangkat sampai sama satu pasukan para sahabat pada waktu itu. Ya. Hingga para sahabat pun pada pasukan Nabi SAW pada waktu itu pun itu kehabisan air sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat perintah untuk tayamum. Itu karena, kata Ibnu Abbas kepada Aisyah, itu karena Allah menurunkan keberkahan kepada engkau, wahai ibunda. Dan tidaklah Allah memberikan rukhsah tersebut kecuali karena engkau tersebut, wahai ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dan Allah juga menurunkan, Ibnu Abbas menceritakan tentang hadisatul ifki, fitnah kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kejadian tersebut, ya. Dan tidaklah ada suatu masjid melainkan ada cerita atau kisahmu dalam Al-Qur'an tersebut. Dan ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyanjung Aisyah tersebut, maka Aisyah menjawab, wahai Ibnu Abbas, tolong engkau pergi, tinggalkan aku dan bawalah pujian-pujianmu tadi. Aku berharap aku dilupakan, aku lupa dan aku dilupakan sebagaimana manusia lupa dengan diriku. Nah, para ulama mengambil di mana rasa takut Aisyah radhiyallahu taala anha. Begini teman-teman, semoga Allah muliakan. Begitulah manusia. Tak kalah disanjung-sanjung, dipuji-puji dengan segala kebaikannya, dengan segala jasanya, gitu loh. Apalagi dalam posisinya sakit, apalagi bahasanya sakitnya sakit berat dan menunjukkan dia akan meninggal dunia. Nah, maka Aisyah bilang, udah, kau nggak usah puji aku, tolong kau pergi bawa pujian-pujian tadi. Aku nggak mau, mending aku dilupakan daripada amal-amalku tadi itu habis gara-gara riya atau ujub atau sum'ah. Dan ini selaras dengan Umar radhiyallahu taala anhu, teman-teman sekalian. Tak kala Umar menjelang wafatnya, datang Ibnu Abbas menyampaikan kabar gembira, wahai Amirul Mukminin, melalui wasilah engkaulah negeri-negeri yang nun jauh di sana itu dibuka. Dan lewat wasilah engkau jugalah atas pertolongan dari Allah, kemunafikan itu diberantas dan Islam dimakmurkan lewat kepemimpinan engkau. Maka Umar jawab, wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya saya berharap saya keluar meninggal dunia ini sebagaimana saya masuk dunia. Enggak bawa dosa, enggak bawa pahala. Saya enggak berharap bawa jasa-jasa saya. Ya, karena takut, karena khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut udah capek-capek beramal rupanya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini para salafus saleh terdahulu. Mereka khawatir dari apa yang mereka dapat, apa yang mereka pegang itu rupanya menjadi bumerang bagi mereka. Dan sepantasnya kita yang seperti ini, teman-teman sekalian, azanillahu wa iyyakum, kita yang harus menimbulkan rasa cemas, gundah, gulana, khawatir dapat azab Allah, dapat balasan dari Allah karena dari keburukan-keburukan yang kita perbuat. Hendaknya seharusnya kita yang lebih jatuh kepada rasa khasyah
tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah, dan kita lanjutkan kepada materi selanjutnya yang disampaikan Syekh Bakar, dan saya persilakan kepada Al-Ah Firdaus fal yatafaddal. طيب قال الشيخ فالزم خشية الله في السر وعلاني فإن خير البرية من يخشى الله تعالى وما يخشاه إلا عالم إذن فخيرك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. Ya, terima kasih Firdaus. Teman-teman semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali yang disampaikan oleh Syekh Bakar rahimahullah taala. Kata beliau, untuk menjaga falzam khasyatallah fi sirri wal alan. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu menjaga rasa takut tadi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi nampak ataupun kondisi tersembunyi. Hendaknya penuntut ilmu itu menjaga rasa takut kepada Allah dalam kondisi tampak ataupun kondisi tersembunyi. Nah, kemudian teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah taala, fa inna khairal bariyati man yakhshallaha taala. Karena sebaik-baik manusia adalah mereka yang takut kepada Allah. Sebaik-baik manusia mereka adalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa ma yakhshahu illa alimun, dan tidak ada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka adalah yang berilmu, orang yang alim. Idzan fa khairul bariyati huwal alimu. Maka orang yang terbaik itu adalah mereka para ahli ilmu, orang yang mengemban ilmu, orang yang membawa ilmu, yang membawa amanah keilmuan. Sebagaimana kita di sini, kita yang belajar ini itu mengemban amanah ilmu, teman-teman sekalian. Kata Syekh Bakar rahimahullah taala, fa khairul bariyati huwal alimu. Orang yang terbaik adalah orang yang berilmu. Ingat teman-teman, semoga Allah muliakan, yang dimasukkan di sini bukan hanya sekelas ulama besar atau ulama kibar. Ketika Anda belajar, Anda membawa amanah ilmu. Bukan saya saja, tapi teman-teman yang belajar juga memegang amanah ilmu. Dan kita berusaha menjadi seorang alim dan menjadi seorang yang khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Wala yaghib an balika, dan kata Syekh Bakar rahimahullahu taala, annal alima la yu'addu aliman illa idza kana amilan. Nah, ini penting dan hendaknya kita pahami bersama. Ketika kita telah memegang amanah ilmu, la yaghib an balika annal alima la yu'addu aliman illa idza kana amilan. Seorang yang dikatakan berilmu tidak pantas disebut berilmu kecuali dia mengamalkan dari ilmunya tersebut. Seorang yang dikatakan berilmu tidak pantas kecuali dia amalkan dari ilmunya tersebut. Ini penting, seorang tidak dikatakan berilmu kecuali dia amalkan ilmunya tersebut. Wala ya'malul alimu bi ilmihi illa idza lazimathu khasyatullahi. Nah, ada sebab selanjutnya, kata Syekh Bakar rahimahullahu taala, dan tidaklah seorang alim tadi yang berilmu tadi, kemudian dia amalkan ilmunya, dan kemudian ilmunya tadi yang dari pengamalan ilmu ini menyebabkan, melazimkan dia, mengharuskan dia itu timbul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang diamalkan itu melazimkan, mengharuskan adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang luar biasa teman-teman sekalian, semoga Allah muliakan rahimakumullah. Sebaik-baik manusia adalah yang berilmu. Dan sebaik-baik manusia yang berilmu atau orang yang berilmu itu harus melakukan konsekuensi selanjutnya. Apa dia? Mengamalkan ilmunya.
Ini konsekuensi yang kedua. Kemudian ketika dia sudah mengamalkan ilmunya, harus timbul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 poin ini harus ada pada diri kita. Teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah. 3 perkara ini harus ada di diri saya, di diri teman-teman yang sedang menyimak, yang sedang mengikuti. Harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita udah belajar. Kita walaupun bukan seorang yang paling paham atau jadi ulama, tapi paling tidak kita dapat ilmu. Kita belajar ilmu nih sekarang nih. Dan ilmu yang kita pelajari, kita amalkan apa enggak? Karena kalau enggak kita amalkan, kita celaka juga. Ya, ilmu yang enggak kita amalkan itu akan membuat kita celaka juga. Sebagaimana kata para salafus saleh terdahulu, ilmu yang tidak diamalkan itu akan menjadi petaka bagi si pembawa ilmu. Ilmu yang tidak diamalkan itu akan menjadi petaka bagi yang membawa ilmu tersebut. Maka teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah, 3 poin penting ini itu harus ada dalam diri kita masing-masing. Dalam mengamalkannya, dalam mengilmuinya, belajar, ya. Kemudian dalam mengamalkannya, kemudian juga dalam timbulnya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah, ini yang disampaikan dan dinasihatkan oleh Syekh Bakar rahimahullahu taala untuk kita lebih menimbulkan dan menancapkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah, ada pernyataan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang bagus sekali untuk kita telaah, untuk kita renungkan bersama, bahwa tak kala beliau rahimahullahu taala menyatakan tentang hendaknya seorang itu, ya, seorang memahami dari mana yang alim, mana yang jahil. Mana yang alim dan mana yang jahil. Nah, tak kala Syekh Bakar menyampaikan la yu'addu aliman rabbaniyan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Hendaknya seorang itu kalau menjadi seorang alim, seorang yang memegang amanah ilmu, jadilah dia seorang yang berilmu rabbaniyan. Rabbaniyan ini adalah istilah yang mungkin sebagian kita kenal suatu brand atau suatu channel YouTube dan semisalnya, ya, The Rabbanians. Tapi yang dimasukkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di sini adalah seorang yang rabbani, seorang berilmu tapi rabbani. Maka kata Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala majma'in, seorang yang rabbani itu adalah seorang yang belajar dari bawah, dari tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, dan seterusnya. Artinya dia tahu proses, dia tahu tahap, dia tahu berjenjang. Itu makna rabbani yang disampaikan oleh para salaf terdahulu. Dan makna rabbani yang lain, sebagaimana disampaikan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu adalah tak kala dia ya'malu bi ilmihi wa huwa alim rabbani li'annahu yurabbi nafsahu awalan thumma yurabbi ghairahu thaniyan. Dia aplikasikan dari ilmu yang dia pelajari tadi pada dirinya dulu, bukan lihat orang lain, gitu loh. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Ketika kita pengen berubah, pengen menjadi masyarakat yang lebih baik, mulai dari diri kita. Pengen lingkungan bersih, mulai dari kita jaga buang sampah jangan sembarangan. Maka mulai pada diri kita tersebut. Dan kita tahu kebersihan bagian dari ajaran Islam. Kebersihan bagian dari ajaran Islam. Maka tak kalah kita nggak bisa jaga kebersihan, kita nggak bisa jaga kesucian, maka mana ilmu kita tentang kebersihan tersebut? Mana ilmu kita dari bacaan-bacaan ketika firman-firman Allah dan setelah dari wudu, ya, kita memohon kepada Allah menjadikan orang-orang yang bersih dan suci, ya, suci secara zahir dan suci secara batin. Maka teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah,
Ini disampaikan Syekh Bakar rahimahullah taala tentang seorang yang berilmu hendaknya dia menjadi ahli ilmu yang rabbani, yang bertahap dan mengaplikasikan ilmu tersebut dalam hidupnya, baru ngajak orang lain, baru mengajak kepada pihak lain, mengangkat kebodohan. Ini bagaimana kita Ahmad kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, mengangkat kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari pihak lain. 6. Nah, tafadhol pada Al-Firdaus, kita lanjutkan kepada bagian yang terakhir. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala wa asnad al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah bisanadin fihi latifatun isnadiyatun biriwayati aba'in tis'atin faqal akhbarana Abul Faraj Abdul Wahhab ibni Abdul Aziz ibn al-Harith ibn al-Asadi bin Laythi bin Sulaiman ibn al-Aswad bin Sufyan ibn Zaid bin Uqainah bin Abdullah at-Tamimi min hifzihi qal sami'tu abi yaqul 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 sami'tu Ali bin Abi Thalib yaqul hatafal ilmu bil amali fa in ajabahu wa illa irtahala wa hadha lafzu bin nahwihi marwiyun an Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Nah, jazakumullah khairan kepada Al-Firdaus yang telah membacakan materi kita yang terakhir di pertemuan kali ini, pembahasan tentang masalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Bakar rahimahullah taala menyampaikan sebuah riwayat yang panjang, ya. Riwayat yang panjang tadi yang barusan dibaca oleh Al-Firdaus. Jadi saya nggak perlu ulang bacanya, nanti kelamaan juga. Kita langsung kepada intinya dari pernyataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya hatafal ilmu bil amali fa inna ajabahu wa illa irtahala. Ilmu itu, kata Ali bin Abi Thalib rahimahullah radhiyallahu taala anhu, itu memanggil untuk diamalkan. Ilmu itu senantiasa memanggil orang yang mengembannya untuk diamalkan. Nah, kemudian kata beliau radhiyallahu taala anhu, fa in ajabahu, maka tak kalah seorang tahu ilmu itu memanggil untuk diamalkan, untuk diaplikasikan dan dipraktekkan, maka dia akan dijawab, dia akan direspon. Responnya adalah yaitu tadi amal dan kemudian menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau nggak dia sambut gitu loh. Ilmu tuh manggil. Engkau udah belajar, udah kepanggil nih sama ilmu. Terus dia tetap memanggil diri Anda untuk ayo amalkan. Anda disuruh sabar, ya. Anda disuruh nggak marah gitu loh. Anda telah belajar mendengar kata Nabi SAW, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, bagimu surga. Anda udah dapat nih, ilmu manggil nih, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Terus Anda momentum buat Anda mau marah, buat Anda mau naik emosi, kesel, gitu kan? Tapi Anda fa'in ajabahu, Anda jawab, Anda sambut, oh Nabi bilang jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ya, akhirnya Anda amalkan, timbullah rasa takut Anda kepada Allah. Ya, takut, ya Allah, aku khawatir engkau nggak ridho kalau aku suka marah, sedikit marah dan seterusnya. Nah, kemudian kalau nggak disambut ilmu ini, kata Ali radhiyallahu taala anhu, ya ini sebagaimana juga lafaz yang diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, wa illar tahala, ilmu tersebut akan pergi, akan berjalan, meninggalkan. Makanya teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah, ilmu itu harus dijaga dan dimurojaah, harus diulang-ulang. Kenapa para ulama kita, para asatizah kita sering mengulang-ulang pelajaran dan pengajian tauhid? Itu dikarenakan tauhid inilah inti dari agama kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diwafatkan dalam keadaan bertauhid kepadanya. Siapa yang nggak pernah dengar sabda Nabi SAW tentang barang siapa yang akhir dari kalimat wafatnya adalah la ilaha illallah, maka pantas baginya surga. Ini sebuah kabar gembira. Dan semua mau, nggak ada yang nggak mau. Semua mau. Tapi
Bagaimana agar kita bisa melafadzkan kalimat la ilaha illallah tersebut ketika kita menjelang akhir dari hidup kita? Kita harus senantiasa konsisten mengulang-ulangnya, ya, agar semakin tertanam kalimat tauhid tersebut pada diri-diri kita. Karena kalau nggak kita ulang, nggak kita amalkan dari konsekuensi tauhid tersebut, maka irtahala, dia akan pergi meninggalkan kita. Begitu pula ilmu sabar. Kita ngomong yang mudah-mudahan ringan-ringan aja nih, sabar, nggak marahan, nggak baperan, nggak mudah kesinggung. Ini kalau nggak kita sering ulang-ulang, nggak sering kita nasihatin diri kita, atau kita minta nasihat dari pihak lain, itu akan pergi meninggalkan kita. Akhirnya apa? Kita jadi orang yang mudah marahan, orang nggak sabaran, orang yang mudah emosian, orang yang mudah baperan, ya, dan segala macam sifat negatif lainnya dari dampak ilmu hal tersebut nggak kita acuhkan. Kita jadi orang yang nggak mudah taat, gitu loh, yang mudah membangkang dan seterusnya. Ya karena dari ilmu tentang masalah tersebut kita sering kita lewatkan atau nggak kita praktekkan. Maka teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah, ilmu itu harus kita sambut, harus kita jawab. Ya, makanya istilah yang digunakan di sini hatafal ilmu bil amal. Ya, ilmu itu memanggil untuk dia minta diamalkan. Ya, kalau dalam bahasa Arab kan telepon itu hatifun, telepon kalau ada yang manggil ya normalnya harus diangkat, gitu kan ya. Apalagi orang tua kita misalnya nelpon, orang tua kita nelpon, ada panggilan masuk, ya maka kita sebagai anak yang beradab kepada orang tua ya angkat telepon tersebut. Maka ketika kita angkat, kita akan mendengarkan suara orang tua kita, timbul rasa takzim kita kepada beliau, gitu kan, pengagungan, maksudnya pengagungan derajat mereka sebagai orang tua dan seterusnya, dan menimbulkanlah rasa takut kita kepada Allah. Ya Allah, saya belum bakti nih sama orang tua, saya belum banyak berbuat baik nih sama orang tua. Ya ilmu bakti sama orang tua. Dan sama analoginya dari yang disampaikan Ali dan Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu. Teman-teman semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Dan ini yang disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala tentang menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai rasa ini hilang dari diri kita atau tidak kita senantiasa mulazamahkan atau lazimkan atau kita senantiasa biasakan dalam kehidupan kita masing-masing sebagai penuntut ilmu. Dan saya rasa demikian untuk materi atau pertemuan kita di pertemuan ketiga ini, dari bagaimana menumbuhkan atau paham ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk kepada sesi diskusi atau tanya jawab. Maka saya persilakan kepada Al-Ah Firdaus untuk membimbing dari diskusi kita ini. Wallahu ta'ala bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Falyatafaddal kepada Al-Ah Firdaus. Baik, kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Nah, di sini ada pertanyaan yang berkaitan juga dengan judul kajian kita, yaitu ilmu itu rasa takut. Nah, mungkin gimana tipsnya atau step by stepnya yang harus kita lakukan agar menumbuhkan rasa takut tersebut, Ustaz? Apalagi tatkala kita sendirian. Mungkin kita sudah tahu perkara A nggak boleh, perkara B nggak boleh, lihat itu nggak boleh, lihat itu nggak boleh. Akan tapi ketika nggak ada orang, nggak ada manusia yang melihat, tatkala sendirian, kita terobos atau kita terabas. Mungkin apa aja tipsnya, Ustaz? Nah. Ya, jazakumullah khairan. Teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah. Yang perlu kita camkan dan kita perhatikan, tak kala memupuk atau membangun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tips bagaimana menumbuhkan rasa takut kepada Allah, lebih-lebih lagi menumbuhkan rasa takut ini tak kala sendirian. Maka saya akan bagi dua dari diskusi kita ini atau dari pertanyaan ini. Yang pertama, tahap-tahap apa yang harus seorang hamba, seorang dari kita, satu di antara kita untuk memupuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata para ulama, hendaknya seorang ketika ingin memupuk rasa takut kepada Allah, ngaca diri kita masing-masing.
ingat diri kita ini lemah. Ingat diri kita ini bukan siapa-siapa, diri kita lemah, dan kita berhadapan kepada yang maha perkasa, Al-Aziz. Kita berhadapan dengan Al-Qawi, yang maha besar kekuatannya. Kita berhadapan dengan Al-Matin, ya, Dzul Quwwatil Matin, kata Allah. Dialah yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Al-Ghani, yang maha kaya, yang tidak butuh kepada hamba. Subhanallah, teman-teman, semoga Allah muliakan. Kalau kita paham hakikat ini aja nih, dengar dengar Al-Aziz, dengar Al-Qawi, dengar Al-Matin, dengar Al-Ghani, ya Allah, angkat tangan kita. Rasanya nggak bisa ngapa-ngapain. Rasanya nggak punya daya dan upaya. Makanya kita sering dituntunkan untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Menunjukkan kita lemah. Ini yang menumbuhkan rasa takut. Orang kan kalau udah tahu lawannya itu kelas heavyweight, kelas berat, lah antum masih featherweight, kelas bulu. Ya habis kita dihabisin sama kelas heavyweight, kelas berat. Kita masih kelas bulu nih. Ya, mungkin kisaran berat-berat masih 60, 70, 80, 60, 70-an. Dan 80, 90-an udah kelas heavyweight, kelas berat. Nah, maka kalau kita sadar kita lemah di hadapan yang maha kuat, ya Allah, ini yang akan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Kita tahu kita ini kere, nggak punya apa-apa, nggak punya duit, nggak punya aset, dan kita tahu Allah maha kaya. Ini menunjukkan kelemahan kita, akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kita lagi punya atau nggak punya, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, ketika kita sadar kita lemah dan berhadapan kepada yang maha luar biasa, agar menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, coba jalin rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalinlah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita sudah jatuh cinta, kita kalau udah cinta mati, dan cinta mati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang kita cari dan tidak ada yang kita takuti dan khawatirkan kecuali siapa yang kita cintai. Gitu kan? Bagaimana cintanya seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya. Dia bakal sebagaimanapun akan bagaimana dia berharap anaknya sukses, anaknya jadi orang, dan seterusnya. Itu konsep cinta. Tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Karena kalau kita udah beneran cinta kepada Allah, kita nggak mau mengkhianati objek yang kita cintai. Dan begitu jatuh cinta, teman-teman. Lihat, ada mungkin pemuda dan pemudi yang pacaran dan menganggap rasanya udah paling cinta banget sama pacarnya tersebut. Nah, akhirnya apa? Kadang ribut di jalan, tarik-tarikan, marah-marahan, gitu. Tapi kalau kita berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lebih agung dan lebih besar dan lebih mulia. Ya, kita tahu kalau Allah nggak ingin diduakan, Allah nggak ingin disekutukan, Allah nggak ingin kita itu cari muka kepada selain Allah. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ana aghna syuraka 'ani syirik. Aku adalah Rabb, aku adalah zat yang paling nggak butuh diduakan, diselingkuhkan. Ya, maka kalau ambisi kita adalah Allah, Allah dan Allah terus, ya, kita baik sama orang, kita ramah sama orang, kita bakti sama orang tua, kita beradab sama guru, kita kasih sayang kepada murid, itu semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan memupuk rasa cinta dan akhirnya takut. Ya, nggak mau sampai kalau Allah nggak ridho. Ya, biarlah saya dizolimi, nah sampai kayak gitu tuh. Biarlah saya dizolimi, tapi saya nggak zolimi dia karena saya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang ketiga, tak kala kita ingin membangkitkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ingat bahwasanya balasan Allah, azab Allah itu luar biasa pedihnya. Azab Allah, ancaman Allah itu luar biasa pedihnya. Ya. Dan kita lihat bagaimana ketika Allah menurunkan balanya, musibahnya, itu sangat luar biasa dan sangat mengerikan dan sangat kita nggak bisa menolaknya walaupun dengan secanggih-canggihnya teknologi yang kita punya pada hari ini. Jadi paling nggak 3 hal ini kita biasakan agar
timbul rasa takut kepada Allah tersebut, ingat kita lemah, kita bukan siapa-siapa, kemudian kita berusaha cintai Allah dengan sebenar-benarnya, dan ingat balasan azab Allah itu sangat luar biasa, dan tidaklah semua itu bisa dilakukan kecuali dengan belajar atau menuntut ilmu. Dan bagaimana menimbulkan rasa takut kepada Allah tak kala dalam sendirian, maka coba ingatlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang menceritakan kondisi pada hari kiamat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada hari itu tudana syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takunu minhum kamiqdaril mil. Pada hari kiamat matahari akan didekatkan kepada semua makhluk sampai di antara mereka hanya 1 mil saja. Nah, kemudian pada kondisi yang mencekam tersebut, kondisi yang sangat menggelisahkan tersebut, Allah memuliakan di antara hamba-hambanya, Allah jaga, Allah buat mereka itu enggak kesusahan. Mereka enggak kepanasan karena mendapatkan naungan dari singgasana atau arsy Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka? Mereka adalah orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah jauh dari pandangan manusia. Ketika mereka jauh dari pandangan manusia. Sebagaimana kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Di mana hari yang tidak ada 7 golongan yang akan Allah naungi, di mana pada hari tersebut enggak ada naungan kecuali naungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah di antara 7 golongan yang mendapatkan pertolongan ini? Di antaranya poin yang ke-7 adalah seseorang rajulun dzakarallah khalian fafadat aina. Seorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian dan mengucurkan air matanya karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah, tak kala kita merasa dalam kesendirian, merasa dalam keheningan, maka coba ingat bagaimana beratnya kehidupan yang akan kita hadapi setelahnya. Kehidupan yang berat di padang mahsyar tersebut. Maka tidak ada yang bisa memberikan kemudahan kepada kita kecuali Allah, yang membantu kita kecuali Allah, dan tidaklah yang akan menjadi poin besar dalam membantu kita tak kala kita menjadi sosok yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan ini. Mereka yang mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi sendirian, dan mereka meneteskan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya dalam rangka mungkin dia merenungi dari dosanya, dari kesalahannya, dari kealpaannya, dari banyaknya miss dalam hidupnya tersebut. Ya, maka ini yang paling hendaknya kita timbulkan, tanamkan agar ketika dalam kesendirian tersebut kita mengingat bahwa semoga kita termasuk dalam golongan tadi. Ya, mungkin seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tafadhol jika ada yang lain. Baik. Jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir. Pertanyaannya itu, bagaimana caranya seorang anak perempuan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari agar bisa mendakwahkan kepada keluarganya tentang khasyah, yaitu rasa takut kepada Allah. Dan terkadang saat ini ingin menyampaikan, dia ini khawatir tidak diterima dan dianggap berlebih-lebihan. Jadi ada seorang anak, Ustaz, dia ini udah belajar tentang ilmu tentang khasyah. Tetapi dia ini mungkin ingin berbagi ilmu yang telah dia pelajari ke orang tuanya atau keluarganya. Dan problemnya ini dia khawatir takut tidak diterima apa yang dia sampaikan dan takut dianggap berlebihan oleh keluarganya. Dan Ustaz, tafadhol. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jazakumullah khairan. Teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah. Ketika Anda atau anti menjadi seorang anak perempuan dari keluarga anti, dan kemudian anti sudah mempelajari ilmu, belajar, menghadiri majelis-majelis taklim, dan kemudian ingin bisa mendakwahkan ilmu tersebut agar juga mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari poin ini saya ingin sampaikan bahwa kan kita telah belajar sama-sama tadi barusan bahwa orang ketika ingin sampai kepada rasa takut kepada Allah, dia harus berilmu. Karena kalau nggak berilmu susah, teman-teman sekalian. Ya, dia nggak bisa langsung tahap kepada tiba-tiba ujuk-ujuk langsung takut sama Allah. Dia harus berilmu dulu. Makanya adanya risalah atau
dalam agama kita untuk menyampaikan ilmu, dan kita sering mendengar ayat tersebut atau lafaz tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, balighuni walau ayah, sampaikan kepada mad'u tersebut, kepada umat tersebut dariku, kata Nabi, walaupun hanya mungkin satu ayat, dua ayat. Maka sampaikan ilmu dulu tersebut, ya, agar berharap mereka terima ilmu tadi dan bisa menimbulkan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang juga menjadi poin pentingnya di sini adalah saat ingin menyampaikan, khawatir tidak diterima dan dianggap berlebih-lebihan. Nah, kekhawatiran seperti ini terutama bagi seluruh saudara dan saudariku yang semoga Allah muliakan, maka jangan biasakan ada dalam diri kita. Kekhawatiran, ya, tidak diterima dan dianggap berlebih-lebihan ini jangan ada dalam diri kita. Hendaknya kalau mau kayak gini gitu loh, khawatir nggak diterima, itu tanamkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Khawatir amal kita nggak diterima. Ya, khawatir amal kita nggak terima, akhirnya membuahkan amal. Kita berdoa dengan doa Nabiullah Ibrahim, ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabbku, terimalah dari apa yang telah kukerjakan amal perbuatanku ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau khawatir nggak diterima, itu jadikan dalam kebiasaan amal ibadah kita. Bukan kalau ketika dakwahkan keluarga. Malah konsep dalam dakwah, terima nggak diterima itu udah sunatullah. Dalam dakwah, mendakwahkan, mengajak orang kepada ilmu, terima nggak diterima itu sudah sebuah sesuatu yang pasti. Ada yang terima, ada yang nggak terima. Jangankan ustadz atau kiai atau ulama, Rasulullah SAW dakwah saja nggak semuanya terima. Hatta sampai orang yang dicintai Nabi, Abu Talib nggak terima akhirnya dakwah Nabi, yang akhirnya nggak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi buat saudariku yang semoga Allah muliakan, nggak usah khawatir diterima atau nggak diterima. Adapun dianggap berlebih-lebihan, maka saran saya adalah coba untuk bisa lebih memahami dalam metode manhaj dakwah, gitulah. Bagaimana cara mengajak orang, apalagi orang awam, apalagi orang tua, itu semuanya banyak rentetannya dan perlu dibahas lebih intensif agar nggak salah, ya, agar nggak keliru. Nah, terkadang kita mentang-mentang udah tahu, ngelihat keliru dari keluarga atau orang rumah, akhirnya langsung main pukul rata aja gitu loh. Dan sekarang kan kita ini udah jadi mufti atau jadi seorang alim, ulama dan seterusnya. Maka wajar kalau orang anggapnya jadi berlebih-lebihan gitu loh. Lah, engkau ini anak gitu loh kan posisinya. Ya, masih muda lagi misalnya gitu loh. Terus belum belajar entah kemana, mungkin anggap orang tua kayak gitu, makanya dianggapnya berlebih-lebihan. Maka daripada itu, coba saran saya adalah lebih kedepankan adab dan akhlak Anda. Ketika Anda semakin berilmu, Anda semakin beradab, semakin baik, semakin murah senyum, semakin sering bantuin orang tua, sering ngasih hadiah ke orang, nyebarin salam. Ini kan sunnah Nabi semua. Nah, kalau ketika Anda hidupkan, orang akan lihat. Orang nggak akan anggap Anda berlebih-lebihan. Walaupun pakaian anti misalnya dengan pakaian syar'i, secara zahir orang lihatnya, ini apaan nih gitu. Tapi ketika Anda bisa ramah, lemah lembut, ya, ramah, terus kadang mudah ngasih hadiah, ya, mudah bantuin orang, nolongin orang, nggak sungkan segala macam. Ini yang akan menjadi penilaian plus dan menjadi jalan dakwah juga kepada orang lain. Jadi jangan khawatir, jangan bersedih. Ya, semoga tentunya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan saya persilakan kepada Al-Firdaus untuk mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Falyatafaddal. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada guru kita Al-Ustaz Irfan bin Utsman hafizallahu taala, dan kepada teman-teman semua yang telah menyimak kajian ini. Barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.